Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, good job. Nah, baik ya. Sebelumnya ibu mau cek dulu kehadiran hari ini. Adakah yang tidak sekolah? Ada semua ya? Alhamdulillah. Oke, nah anak-anak, ada yang masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Coba, ya kakak. Oke, ciri-ciri virus. Oke, ya Kansa. Struktur tubuh virus. Nah, sebelum ke pembelajaran, ibu mau ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Supaya kakak memimpin doa ini. Ya, boleh kakak silakan. Jika berdoa meneriakan kepala dituliskan. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, oke. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ya ibu mau mengajak kalian untuk menyaksikan, mencermati sebuah video terlebih dahulu. Ya, videonya sudah ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian cek video yang sudah ibu bagikan. masa-masa peralihan dari satu musim ke musim yang lain. Umumnya ditandai dengan cuaca yang menjadi tidak menentu. Bagaimana tanggapan kalian terkait video yang ibu putarkan? Atau ada yang punya tanggapan atau punya cerita? Silahkan, boleh angkat tangannya. Oke kakak. Tadi kata Intan dia suka begitu ya. Berarti itu gimana caranya siklus itu bisa masuk ke tubuh sendiri? Ya, gimana Kansa? Kayaknya virus di tubuh Intan itu berbeda dari ibu. Terus virus itu menyebar di tubuh Intan saat tubuh Intan itu lelah, kecapean, dan mati. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya Kansa. Jadi yang Kansa jelaskan itu berkaitan dengan cara virus memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Ya, kalian nanti akan mempelajari. Nih ya, ibu sudah punya tujuan pembelajaran. Di sini ya. Anak-anak melalui kegiatan role playing itu bermain peran ya, bermain peran. Nih, kalian dapat membandingkan replikasi virus lipid dan isogeni. Setelah nanti diskusi, nah ya nanti anak-anak bisa membandingkan argumentasi tentang peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan dan mengkomunikasikan bagaimana caranya menghindari serangan dari virus. Ya, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya. Tetapi sebelum kita nanti mulai belajar lagi melanjutkan, ibu mau kita menyepakati dulu beberapa aturan kelas ya. Ketika kalian belajar tentu harus ada yang namanya ya, menjadi sebuah aturan ya. Oke, kesepakatan kelas pertama apa? Bertanggung jawab, Bu. Tanggung jawab dengan tugas ya. Satu lagi ibu tambah boleh? Boleh. Karena kita menggunakan handphone, ibu harap kalian bijak ya terhadap penggunaan handphone. Hanya digunakan untuk mencari kajian literatur atau informasi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Siap? Siap. Oke, sebelumnya ibu akan membagikan kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya. Sip. Nah, yang pertama kalian pelajari dulu deh LKPD-nya. Coba dilihat-lihat dulu ya, dipahami terlebih dahulu ya, dipahami terlebih dahulu. Jika ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya. Kalau tidak, kita masuk ke fase pertama dulu ya, yaitu orientasi masalah. Di sana sudah ada barcode ya, silahkan kalian scan dan lihat ada apa ya, ada apa sih, ada berita apa sih ya di di balik barcode itu. Nah, ibu berikan waktu kurang lebih 2 menit ya untuk baca.
nih ya problem ya. Temukan masalah apa yang kalian temukan di dalam artikel tersebut. Ada? Iya kan? Tidak. Bu, kenapa kalau obat yang pernah menyembuhkan nyamuk tidak bisa lagi mengobati selanjutnya? Oke, itu masalah yang ditemukan oleh Rizda ya. Mengapa Kak? Gimana Kak? Berarti ada berapa permasalahan yang akan kita pecahkan hari ini? Ada 3 ya. Oke, ada 3 ya. Nah, dalam memecahkan permasalahan tentunya kalian memerlukan sebuah penyelidikan, kajian literatur ya. Nah, tadi di awal itu sudah mengungkapkan bahwa ketika kita terserang virus, yaitu ada kaitannya dengan materi apa? Reproduksi virus, replikasi virus ya, baik itu dauritik ataupun lisogeni. Nah, hari ini Ibu mau kalian berkelompok ya, berkelompok 3 orang ya, 3 orang untuk mengerjakan LKPD. Jadi ada masalah bagaimana virus dapat menyerang tubuh kita, memperbanyak diri dalam tubuh kita. Ibu mengatakan bahwa itu berhubungan dengan reproduksi virus. Untuk mengetahui reproduksi virusnya seperti apa, kalian bisa lihat dan bisa searching ya, scan barcode yang ada di LKPD. Itu akan menjadi acuan bagi kalian nanti dalam bermain peran ya. Nah, bermain peran gitu. Sekarang silakan kalian scan dulu yang ada di situ ya, bagaimana apa ya, virus, aplikasi virus dauritik ataupun lisogeni. Silahkan dimulai. Yang tidak bisa, Ibu juga bisa memperlihatkan nih. Memperlihatkan di depan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan ya, akan mensimulasikan dan akan bermain peran. Kelompok kecil-kecil ini akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok besar ya, ada kelompok litik dan ada juga kelompok lisogeni. Aku yang terakhir lah. Aku yang ketiga. Sudah berbagi peran? Sudah kelompok apa ini? Lisogeni. Yang ini kelompok apa? Litik. Sudah berbagi peran? Sudah ditulis. Untuk kelompok pertama kita berikan kesempatan kepada kelompok lisogeni. Tepuk tangannya dong. Oke. Senang. Oke, ya. Oke, ya. Silakan nanti mengatur pembacaan narator ya. Ya, yang lain perhatikan ya, silakan. Tahapan siklus lisogeni. Siklus lisogeni terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Tahapan yang pertama, absorpsi dan penetrasi. Pada tahap absorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan yang hilang dengan receptor protein yang spesifik. Kemudian akan memunculkan dengan dengan enzim lisozim. Virus akan melakukan penetrasi pada sel ini. Caranya dengan menyuntikkan dendritik yang ada pada asam nuklearnya ke dalam sel. Tahapan kedua, tahap penggabungan. DNA virus masuk ke dalam dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. DNA tersebut membentuk kalung delta berujung pangkal terputus. Kemudian DNA virus akan fisik di antara DNA bakteri yang terputus. Lalu terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi dan tersisih di DNA virus. Tahapan ketiga, tahap pembelahan. DNA virus yang telah disambung dengan DNA bakteri membuat DNA virus tidak dapat berpindah. Keadaan tersebut disebut dengan clonal. Ketika DNA bakteri melakukan replikasi secara langsung, maka clonal akan melakukan replikasi. Hal tersebut dikarenakan DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan, secara langsung dua anak sel bakteri yang mengandung clonal tersebut juga ikut mengalami pembelahan, sehingga jumlah clonal sama dengan jumlah bakteri sampingannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Oke, terima kasih sama kembali kakak. Ya, kita akan menyaksikan tampilan dari daun litik. Ya, kita akan silakan kepada kelompok litik. Daun litik, tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas.
virus akan segera mengeluarkan enzim glisolid untuk melubangi dinding sel inang. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan peptid, ujung kontraksi dan pembentukan fasa. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian peptid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahap sintesis. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga buat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Tahap proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA virus sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat sel inang asam nukleat virus yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti komponen peptid. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah loh. Pada tahap ini, kerja enzim lisonid tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan reproduksi ulang dan menemukan sel inang baru. Good job. Di double A, DJ Abi. Good job. Yang Ibu berikan kesempatan kelompok 1 dulu, silahkan untuk mempresentasikan yang pertanyaan pertama saja dulu. Ya, dibacakan saja berdiri dan bacakan yang keras. Ya, silahkan. Kakak sudah? Karena obat yang digunakan pertama kali meredakan penyakit influenza akan berhasil meredakan influenza tersebut. Namun, untuk kedua kalinya biasanya akan gagal. Hal itu dikarenakan virus sudah mengenali obat tersebut, sehingga virus telah kebal terhadap obat tersebut. Kebalnya virus terhadap obat akan membuat obat tersebut tidak dapat meredakan influenza. Baik, terima kasih. Selanjutnya, solusi terhadap permasalahan. Ya, bagaimana cara kita agar terhindar dari serangan virus, khususnya virus influenza? Siapa yang bisa menjawab? Ya, memakai masker. Terus? Apa sih? Kita harus memakan makanan yang bergizi dan gizi seimbang. Oke, kelompok ini. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, ya. Nah, apa lagi? Olahraga. Hindari kerumunan. Oke, ya. Nanti cara menghindari ini kalian buat posternya ya, untuk mengajak, menjaga kita agar terhindar dari virus. Boleh membuatnya di Canva. Oke, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke? Iya, sip. Dan yang terakhir, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran atau kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Kak. Ya, terkait dengan permasalahan dan solusinya ya. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran. Virus mengalami dua jenis replikasi, yaitu secara litik dan isogenik. Perbedaan dari kedua siklus tersebut adalah pada siklus litik sel inang akan pecah dan mati, sedangkan isogenik tidak menghancurkan sel inang. Siklus litik terjadi sintesis dan perakitan, sedangkan di isogenik tidak terjadi perakitan. Oke, tepuk tangannya. Untuk menguatkan kalian, ya, silahkan Ibu sudah memiliki soal yang Ibu share di GCR. Silahkan dibuka, ya, GCR-nya dan kerjakan. Sekarang juga. Baik, ya, sudah selesai ya. Ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya membuat poster ya. Membuat poster di Canva tentang cara mencegah diri dari serangan virus. Ya, nanti kalian upload di sosial media kalian ya. Ya, hari ini bagaimana pembelajarannya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa. Ya. Mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi di minggu depan dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Cukup dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.